Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin wal muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim, salah satu yang menjadi cita-cita kita itu adalah ingin menjadi manusia yang selamat. Selamat di dunia, apatah lagi di akhirat nanti. Makanya agama yang kita anut ini adalah agama Islam. Kenapa disebut Islam? Menurut ulama kita, Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya selamat. Artinya agama kita ini adalah agama yang menyelamatkan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Maka ulama kita mengajarkan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita mendengarkan dalam setiap khutbah Jumat. Para khatib itu sering menyerukan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan selamat. Kita mungkin sering terbangun dari tidur kita di malam hari. Kita mungkin sering berzikir dan berpikir, seraya di dalam hati kita itu terkadang bertanya, siapa yang menyelamatkanmu di akhirat nanti? Siapa yang akan membelamu di akhirat nanti? Maka tanyakanlah pada dirimu, siapa orang yang paling engkau cintai di dunia ini? Karena di akhirat nanti setiap manusia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu hanya dialah yang akan memberikan syafaat. Hanya dialah yang akan memberikan pembelaan atas segala kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Lalu, siapa orang yang dekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Ulama sering menceritakan kepada kita hikmah-hikmah di balik hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang ingin dekat Rasulullah, barang siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti, maka hendaklah orang itu selalu menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang orang-orang menyayangi anak yatim, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat jarinya seraya berkata bahwa orang yang menyayangi anak yatim dan fakir miskin, maka dia akan bersamaku nanti. Dia akan dekat kepadaku. Beliau kemudian mengangkat jarinya memberikan perumpamaan begitu dekatnya hubungan Rasulullah terhadap mereka yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya kepada anak-anak yatim. Ulama kita sering menyampaikan tausiah bahwa ketika di hari kiamat nanti, ketika Allah memerintahkan Rasulullah, ya Rasulullah, masuklah engkau ke dalam surga, Rasulullah kemudian menoleh ke belakang. Ternyata di belakang itu adalah seorang wanita. Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut,
"Siapakah engkau, wahai wanita?" Wanita itu pun menjawab, "Saya adalah wanita ketika di dunia membesarkan anak-anak yatim. Dialah wanita yang ketika hidup di dunia memikirkan kehidupan anak yatim. Dialah wanita yang seketika di dunia menghabiskan hari-harinya memikirkan ketika besok apa yang akan dimakan oleh anak-anak yatim." Sahabat muslim yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kalau kita ingin bersama Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita memperbanyak memberikan kepada anak-anak yatim harta kita, menafkahkan harta kita kepada anak-anak yatim yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.